Hey there. Subscribe to my channel. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng Guru penggerak, bergerak, bergerak, menggerakkan. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Pada kesempatan kali ini saya Firman Gustiaman SPD dari SDN Kertawana, Kecamatan Pancatengah, Kabupaten Tasikmalaya akan melakukan praktek supervisi akademik untuk memenuhi tugas saya di demonstrasi kontekstual modul 2.3. Saya, Firman Gustiaman, adalah berperan sebagai supervisor dan diantaranya ada teman-teman saya yaitu Saya Dade Herdani dari SDN Mandasari, saya bertugas sebagai coach. Dan saya Roni Setiawan dari SDN Mandala Mekar. Pada kesempatan ini saya sebagai coach. Saya Rika Rinzani dari SMP Negeri 1 Cikatomas, berperan sebagai observer atau pengamat. Oke, assalamualaikum Pak Dade, apa kabarnya nih malam ini? Waalaikumsalam, kabar saya baik, Pak. Oh ya Pak Dade, katanya Pak Dade hari ini akan melakukan kegiatan coaching ya? Iya, rencananya saya akan melaksanakan kegiatan coaching, Pak. Oke, kalau begitu izinkan saya melakukan kegiatan supervisi ini ya Pak, di mana ini merupakan tugas kita bersama. Iya. Ya. Oke Pak, melakukan coachingnya dengan siapa Bapak? Dengan rekan saya Pak Roni. Pak Roni, sudah siap Pak Roni? Siapa? Oke, terima kasih ya Pak Roni, berikan juga sebagai pengamat. Baiklah Pak Dade, kalau begitu apakah sekarang Pak Dade sudah siap melaksanakan praktek coaching? Insya Allah siap. Ya, wah, mantap sekali nih Pak Dade. Apakah rubrik penilaiannya sudah Bapak persiapkan? Sudah Pak, sudah dipersiapkan. Sudah persiapkan Iya. ya Pak ya. Terima kasih, Bapak sudah siap segalanya, Iya. siap untuk melakukan kegiatan coaching ini ya. Baiklah Bapak, sebelum melakukan kegiatan coaching, mungkin saya akan menanyakan dulu kepada Bapak kira-kira kompetensi apa nih yang akan Bapak kembangkan dalam kegiatan coaching kali ini? Dalam kegiatan coaching kali ini saya akan mengembangkan indikator ataupun kompetensi present ya, dengan indikatornya sabar, Pak. Oke, jadi Bapak akan mengambil kompetensi present dan indikatornya adalah sabar ya. Oke. Kenapa nih Bapak mengambil indikator sabar ini, Pak? Karena menurut saya dalam melaksanakan coaching ini memang memerlukan kesabaran, Pak. Baik itu kesabaran dalam berusaha hadir sepenuhnya ataupun sabar dalam menghadapi si coach, Pak. Baiklah Bapak. Oke, kalau indikatornya sabar, kira-kira bagian mana nih yang ingin saya amati dari coaching ini, Pak? Saya ingin Bapak amati ya, indikator sabar, Pak, tadi. Ya, biar lebih ini lagi gitu. Kenapa itu mesti di? Karena menurut saya dalam kelemahan dalam melakukan coaching itu saya memang kurang sabar itu, jadi saya banyak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan ataupun melakukan pertanyaannya gitu, Pak. Jadi sering gerasak-gerusuk gitu, Pak, kalau ibaratnya. Oke, jadi intinya indikator sabar yang ingin dikembangkan supaya kita bisa lebih enjoy lagi ketika menghadapi, lebih tenang lagi mungkin ya Pak ya. Nah harapannya apa nih dalam kegiatan observasi ini? Harapan Bapak ingin dilakukan
supervisi atau observasi dari kegiatan coaching ini? Ya, harapan saya dapat mengenali lagi kemampuan saya dalam coaching. Juga saya ingin mengetahui kelemahan atau kelebihan saya dari supervisi yang Bapak laksanakan gitu Pak. Oh, luar biasa sekali Bapak, ternyata pengen menjadi seorang coach yang lebih hebat lagi mungkin depannya ya Pak ya. Iya. Baiklah Bapak, untuk supaya tidak terlalu lama nih karena situasinya malam juga. Iya. Ya, terima kasih waktunya Ibu Rika, Pak Roni. Sudah siapkah Pak Roni? Siap. Ya Pak Dade? Siap. Oke. Kalau sudah siap, silakan untuk bisa dimulai. Ya, assalamualaikum Pak Roni. Waalaikumsalam Pak De. Gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah hari ini walaupun tadi agak hujan-hujanan tapi alhamdulillah sehat, masih sehat. Kemarin Pak Roni nge-WA saya ya ke saya, kira-kira ada yang mau dibicarakan gitu. Iya, Pak, sebenarnya saya juga udah nelpon tapi belum diangkat oleh Bapak. Saya punya masalah Pak. Oh, Bapak punya masalah yang ingin dikemukakan hari ini ya Pak? Iya. Dalam pertemuan ini gitu. Iya, betul. Kira-kira apa yang kita akan bicarakan pada pertemuan ini Pak? Jadi begini Pak, saya itu di sekolah lihat anak-anak itu pada akhir-akhir ini anak kurang begitu aktif pada kegiatan pembelajaran. Jadi anak-anak itu ada yang tidak memperhatikan, kemudian ada yang jalan-jalan minta izin ke WC sering gitu Kak. Jadi saya pikir gimana ya solusinya agar anak kembali lagi aktif dalam kegiatan pembelajaran ini Pak? Oh, jadi Bapak ini mengeluh tentang keaktifan anak yang dalam pembelajaran itu kurang aktif gitu Pak. Iya, Jadi betul. Bapak mau mencari solusi dari kurang aktifan anak di dalam pembelajaran Bapak gitu Pak. Iya betul Pak, seperti itu. Kira-kira dari hasil yang ingin dibawa pulang dari percakapan ini seperti apa Pak? Kalau saya harap sih Bapak ngasih solusi buat saya. Ya. Karena saya memang saya juga berpikir Pak, akhir-akhir ini ketika pembelajaran pas kebetulan saya juga sebagai administrasi apa di sekolah dan akhir tahun ini kerjaan itu sangat tumpuk. Jadi saya itu ketika sedang belajar, ketika udah menerangkan, saya juga di samping saya diletakkan laptop. Iya. Jadi setelah menerangkan, saya aktif ke laptop gitu, seperti itu. Jadi Bapak terkendala dalam kesibukan Bapak ya dalam melaksanakan pembelajaran di sekolah. Selain sebagai pengajar juga Bapak sibuk dengan tugas yang sampingan yang lain Pak, seperti OPS mungkin kali ya? Iya, mengerjakan betul. di laptop seperti itu Pak. Kemudian selanjutnya Pak, apa yang sudah berjalan dengan baik di sekolah Bapak? Kalau dulu saya Pak, ketika pembelajaran emang sih aktif, anak-anak aktif, memperhatikan. Karena saya lebih menggunakan media, saya kan menggunakan smartboard juga, Iya. tapi emang sih salah saya juga akhir-akhir ini pas saya punya deadline untuk tugas udah harus beres gitu, Iya. gitu Bapak. Jadi Bapak dikejar-kejar waktu dengan tugas Bapak ya, sehingga tugas pokok Bapak dalam mengajar itu kurang tersampaikan gitu Pak. Betul, Padahal Pak. medianya sudah bagus Pak, itu dengan Iya. smartphone dan itu merupakan media IT yang kekinian seperti itu Pak. Betul sekali Pak. Saya kira kalau ketika saya menayangkan video pembelajaran melalui YouTube di smartphone saya, Iya. anak-anak bisa memperhatikan, fokus ke YouTube, dan saya juga bisa sedikit-sedikit kerjakan tugas yang lain. Saya berpikir anak-anak bisa biasa aja menikmati pembelajarannya, tapi ternyata salah juga Pak seperti itu. Jadi mungkin itu Bapak kemungkinan terbagi dua ya pikirannya dengan anak dan juga dengan pekerjaan Bapak. Iya betul. Kira-kira yang perlu ditingkatkan atau diperbaiki oleh Pak Roni dari pembelajaran supaya anak dapat aktif dalam pembelajaran Pak Roni? Tentunya mungkin saya harus bisa membagi waktu Pak. Jadi
memfokuskan ketika di kelas ya fokusnya ke anak, walaupun tugas dari ibu kepala dari sana ini deadline harus beres juga. Mungkin saya harus lebih bisa bagi waktu, dan juga mungkin ada anak lebih bervariasi lagi dalam media ataupun metode dalam pembelajaran. Oh, jadi Pak Roni harus bisa lebih membagi waktu, harus bisa lebih membagi waktu dalam kegiatan yang Pak Roni lakukan. Kemudian juga Pak Roni harus lebih kreatif tadi, seperti itu ya Pak. Yang Bapak kira-kira kapan nih Pak Roni akan melakukannya dalam pembelajaran yang membuat anak supaya aktif gitu Pak? Ya, dalam rangka pembelajaran saya akan lebih menyenangkan dengan membuat media pembelajaran tentunya ya Pak yang lebih menarik, serta saya lebih fokus lagi ke anak. Jangan sampai kerjaan saya kesampingkan dulu mungkin. Saya juga akan mengatur waktunya dengan baik, serta saya akan lebih bervariasi lagi Pak dari metode dan teknik mengajarinya. Insya Allah, karena hari ini kita lagi pas ya Pak, dan besok ada porak. Kalau lihat jadwal dari PJOK, mungkin saya bisa melaksanakannya nanti pas semester yang kedua Pak, awal-awalnya. Jadi Bapak akan fokus Pak, ke peserta didik dulu ya. Sebelum akan mengesampingkan pekerjaan sampingan Bapak yang tadi ya. Betul. Terus pelaksanaannya di semester 2 karena sekarang lagi pas ya. Iya Pak, betul sekali. Terus siapa kira-kira yang Pak Roni perlukan untuk mendukung kegiatan Pak Roni dalam pembelajaran sekarang ini yang akan dilaksanakan nanti Pak? Nah, kalau hal ini saya dekat dengan Pak Tommy ya. Kebetulan duduk di ruang gurunya berdekatan, jadi beliau juga kami sering saling bantu dalam mengingatkan untuk saya melaksanakan pembelajaran. Mungkin bisa Pak Tommy bisa membantu saya. Jadi ada rekan Bapak yang bisa membantu ya dalam pekerjaan Bapak dalam nantinya dalam membuat pembelajaran di kelas ke Pak Tommy ya. Pak Tommy ya bisa membantu saya. Kemudian apa yang bisa Bapak simpulkan dari percakapan kita kali ini Pak? Dari percakapan dengan Bapak ini, saya jadi berpikir ya Pak, saya bisa melaksanakan. Ternyata emang betul dalam kegiatan pembelajaran saya harus lebih terfokus kepada anak. Jadi membuat metode pembelajaran yang lebih bervariatif juga. Mungkin saya bisa dalam prakteknya membawa anak keluar, jadi anak tidak selalu belajar di kelas. Ya, jadi dengan pembicaraan kali ini sebenarnya saya pikirkan juga ternyata dengan saya bicara dengan Bapak, dengan bantuan Bapak, saya bisa terpikirkan solusinya seperti itu ya Pak. Mungkin Bapak tadi bicara akan lebih fokus ya. Ya betul. Karena dengan fokus kemungkinan pekerjaan Bapak untuk membuat media ataupun pembelajaran kreatif dengan bantuan Pak Tommy tadi mungkin akan lebih baik lagi Pak kalau Anda sudah fokus seperti yang Bapak inginkan tadi ya. Iya betul sekali Pak. Ya, terima kasih Pak, bagus sekali. Kemudian mengenai tindak lanjut nih Pak, apa sih tindak lanjut yang akan Bapak Roni lakukan nantinya gitu setelah melaksanakan pembelajaran yang sudah Bapak rencanakan gitu? Nanti kalau saya sudah melaksanakan, tentunya saya akan kabari lagi Bapak Pak, biar kita bisa sharing lagi Pak. Mudah-mudahan Bapak bisa memberikan umpan balik lagi ya Pak. Iya, dengan senang hati saya menunggu hasil dari pelaksanaan Bapak atau praktik Bapak yang akan Bapak rencanakan. Nanti saya akan bisa lagi berkomunikasi dengan Pak Roni melalui atau WA saja Pak ya. Oke siap Pak, siap. Pasti saya akan sampaikan hasil pembelajaran saya. Ya seperti itu Pak. Terima kasih atas pertemuannya. Mungkin sekarang sudah malam, kita tutup aja ya pembicaraannya.
kita akhiri dengan bacaan hamdalah Pak bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih Bapak atas Sama-sama, Pak. bantuan. Aduh, terima kasih sekali Pak Dade telah melakukan coaching dengan Pak Roni yang begitu luar biasa, Pak Roni. Jadi saya tadi memperhatikan kegiatan coaching Bapak, baik coach maupun coachingnya begitu luar biasa, begitu runtut dan ada kesinambungan. Begitu kan Bu Rika sebagai pengamat. Nah, Pak Dade, setelah tadi Bapak melakukan kegiatan coaching dengan Pak Roni, bagaimana nih Bapak menilai kegiatan coaching antara Bapak dengan Pak Roni tadi? Penilaian Bapak itu seperti apa gitu dalam kegiatan coaching tadi? Ya, tadi saya sudah melaksanakan coaching ya dengan Pak Roni ya. Pak Roni, saya Pak sudah berusaha ya semaksimal mungkin untuk menjadi coach yang baik ya tentunya. Namun inilah Pak mungkin kemampuan saya seperti itu. Saya ingin mengetahui kelemahan-kelebihan saya mungkin dari Pak Irman nanti ya, seperti itu Pak. Pak Dade, boleh nggak saya memaparkan hasil pengamatan saya tadi dari coaching Bapak? Boleh sekali Pak, itu yang saya tunggu karena merupakan suatu tiba balik ke saya kan nanti Pak. Iya. Baiklah Pak Dade, Pak Roni juga ya. Berdasarkan hasil pengamatan saya tadi dalam kegiatan Bapak, ya, kegiatan coaching Bapak, saya sudah menemukan beberapa hal yang sudah Bapak lakukan. Di antaranya Bapak sudah luar biasa baik di dalam melaksanakan kegiatan coaching ini. Bapak sudah memenuhi target dari indikatornya tadi, yaitu bersabar. Bapak sudah kelihatan, sudah mulai nampak kesabaran Bapak dalam menghadapi coaching. Kemudian Bapak juga sudah terlihat menjadi pendengar yang aktif, mendengarkan dengan rasa. Itu sudah saya lihat, sudah saya amati, dan itu mungkin kelebihan dari Bapak ya sebagai seorang coaching, gitu kan ya. Namun kalau boleh saya juga mengamati ada yang sedikit yang perlu lebih dikembangkan lagi. Ya, boleh saya menyampaikannya Pak? Silakan Pak. Oke. Dari sisi baik Bapak tadinya dalam melaksanakan kegiatan coaching, bersabar, mendengarkan dengan rasa, aktif. Ada beberapa hal yang harus lebih dikembangkan lagi oleh Bapak, yaitu diantaranya yang pertama adalah di dalam menyampaikan sebuah pertanyaan, Bapak harus lebih ada penegasan kembali. Jadi suara Bapak itu sedikit jelas lah, diperjelas kembali. Ya, diperjelas kembali, kemudian ada penekanan, ya, ada penekanan sehingga si coaching nanti bisa memahami apa yang Bapak sampaikan, sehingga akhirnya nanti si coaching mampu mendapatkan solusi dari permasalahan. Jadi intinya yang perlu dikembangkan oleh Bapak itu adalah pertama, yaitu Bapak harus lebih jelas lagi di dalam menyampaikan pertanyaan, ada penekanan, suaranya agak keras sedikit Pak ya. Di luar dari karakter Bapak yang kalem gitu kan, yang tidak bisa bersuara keras, tapi supaya si coaching bisa lebih memahami lagi, bisa sedikit Ya, terima kasih Pak atas masukannya. Tadi Bapak sudah menilai kompetensi dalam bersabar itu menurut Bapak sudah bagus, alhamdulillah. Kemudian untuk masukannya dari Bapak terkait apa tadi kemampuan bertanya yang harus diperjelas lagi Pak ya. Mungkin itu termasuk dalam merangkai kata ataupun dalam kendalanya dalam keterampilan berbicara saya kemungkinan Pak ya. Memang saya termasuk kelemahannya di situ juga bisa Pak. Iya. Jadi intinya itu ya Pak, untuk lebih yang dikembangkannya lagi. Kemudian sebelumnya Bapak sudah melakukan coaching? Alhamdulillah saya sudah melaksanakan coaching pertama waktu itu di sekolah bersama teman, bersama rekan. Ya. Kalau ada tingkatan di levelnya nih ketika sebelum coaching, coaching yang pertama ya, kira-kira Bapak ada di level berapa? Coaching yang pertama? Iya. Mungkin saya waktu itu memang masih
mungkin saya waktu itu di level 6 Level 6 gitu. level 6 masih 50-50 gitu. 50-50. Tapi ada satu tingkatan dari 50 ke 60, jadi 60 ya. Iya, iya. Nah, sekarang kalau setelah di coaching kali ini kira-kira ada di level berapa Bapak? Alhamdulillah Pak, sekarang dari pelaksanaan yang sekarang mungkin menurut saya ya ada peningkatan Pak. Yang tadinya mungkin sekarang lah naik level sedikit lagi ya, satu level lagi menjadi 7. Ya, 7. Karena saya masih ada kekurangan tadi menurut Bapak juga. Ya. Jadi ya wajar lah kalau saya ambil 8 sampai 10 itu masih di 7. Oke, tapi setidaknya ada peningkatan dari Ya. coaching-coaching sebelumnya. Target sampai Target saya mau full aja ke Full, depan. Kalau bisa, kalau Nah, mampu. iya. Untuk mencapai target sampai ke level 10 nih, kira-kira kompetensi apa saja yang akan Bapak lebih kembangkan lagi nih? Mungkin saya harus lebih banyak belajar lagi Pak terkait dalam di gaya berbicara ataupun dalam apa ini Pak merangkai kata mungkin Pak. Karena saya sering tidak jelas dan juga dalam merangkai membuat pertanyaan itu Pak harus dipertegas lagi. Ya mungkin kompetensi yang akan saya kembangkan lagi mungkin melakukan indikator dengan pertanyaan berbobot mungkin Pak, seperti itu. Pertanyaan karena pertanyaan saya menurut Pak Irman kan masih kurang dan materi kurang berbobot dan seperti itu Pak. Jadi betul sekali Bapak harus di sekarang kalau Bapak memilih kompetensi yang akan dikembangkan berikutnya adalah pertanyaan berbobot, itu sangat berkesinambungan Ya. sekali dengan permasalahan yang tadi. Itu merupakan kelemahan Iya. saya. Nah, untuk memperlancar kegiatan Bapak ke depannya nih, kira-kira yang bisa diajak kerjasama, kolaborasi, atau yang bisa membantu Bapak dalam kegiatan itu siapa saja? Ya mungkin saya akan melaksanakan coaching atau banyak belajar lah dari rekan sejawat yang sudah mahir dalam coaching Pak, seperti itu. Karena saya kalaupun ada rekan sejawat yang butuh di coaching sama saya siap bersedia dengan lebih dahulu saya akan lebih menggali lagi Pak dari orang-orang yang sudah mahir dalam bidang coaching seperti itu. Baiklah, rencana kedepannya nih Bapak mau melakukan coaching lagi kapan nih Pak rencananya? Kalau ada peluang sih secepat mungkin Pak, karena saya sudah tidak sabar ingin mengembangkan lagi Pak terkait ini dalam melaksanakan kegiatan coaching kan tadi banyak kekurangannya, saya ingin memperbaiki di situ Pak. Jadi secepatnya kalau ada peluang saya akan laksanakan Pak. Luar biasa sekali Pak Dade. Baiklah Pak Dade, dari percakapan kita dari awal sampai akhir, saya ingin kesimpulannya nih dari Bapak dari percakapan kita seperti ini. Alhamdulillah Pak, dari kegiatan supervisi yang Bapak laksanakan, saya jadi mendapat banyak masukan dari Bapak, juga mendapat ilmu yang banyak dari Bapak, terutama dalam kelebihan saya tadi ataupun dari kekurangan saya tadi diberi masukan oleh Bapak, itu sangat membantu sekali Pak bagi saya dalam pelaksanaan coaching untuk selanjutnya mungkin seperti itu. Oke, terima kasih Pak Dade. Mudah-mudahan Pak Dade dan juga kita semua bisa mampu menjadi seorang coach yang baik, yang ada di level 10 ya Pak ya. Mudah-mudahan sehingga kita semua nanti bisa membantu rekan-rekan kita yang mempunyai masalah, mereka menemukan solusinya. Terima kasih kepada Pak Dade, Pak Roni juga Ibu Rika sebagai pengamat di sini dalam membantu kegiatan ini. Marilah kita akhiri kegiatan ini dengan pembacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rika Rinjani. Saya Irman Gustiaman. Saya Roni Setiawan. Saya dari Hendani. Kami dari kelompok 2 telah selesai melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual untuk coaching supervisi akademik. Guru penggerak, bergerak, menggerakkan. Salam